Ada sedikit pantung oleh kami. Pagi-pagi jalan ke Patra, mampir sebentar membeli sukun. Wakil bupati kita memang tenang, meskipun dizalimi tetap tersenyum anggun. Sallu ala Nabi Muhammad. Acara seperti ini saya tidak melihat kepala desa hadir. Seharusnya kepala desa sebagai orang yang dituakan di desa melihat masyarakatnya guyup seperti ini, ya harusnya membersamai panjenengan semua. Kira-kira begitu enggak? Kalau tidak begitu, kira-kira kepala desa ini masuk golongan amanah? Hah? Ora ya. Nah, ini perlu disempit kepala desa ini. Hadirin yang saya hormati, kuliah kerja nyata bukan sekedar program akademik. KKN adalah perjalanan belajar memahami kehidupan masyarakat secara langsung. Ilmu akan memiliki nilai apabila mampu melahirkan manfaat, bukan sekedar memenuhi laporan atau penyelesaian kewajiban akademik. Karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk membangun cara berpikir yang sehat, sebab kemajuan desa maupun daerah selalu lahir dari nalar yang jujur. Logika yang baik akan melahirkan keputusan yang baik. Sebaliknya, logika yang dipenuhi dengan kepentingan hanya akan melahirkan penyesalan. Etika, moral, dan tanggung jawab merupakan fondasi kehidupan kita bersama. Banyak orang yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya menyimpan sesuatu yang ujungnya akan merugikan kita semua. Kejujuran memang tidak selalu mudah dijalani, namun kejujuran selalu lebih mulia daripada keberhasilan yang diperoleh melalui cara-cara manipulatif. Mahasiswa adalah jembatan ilmu bagi masyarakat. Oleh sebab itu, jadilah teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral sekaligus rasional. Bangunlah kepercayaan melalui kejujuran, bukan melalui pencitraan atau manipulasi yang hanya mengejar kepentingan sesaat. Hari ini kita sering mendapat tontonan hal-hal yang bersifat manipulasi. Kelihatannya sopan, sebetulnya juga tidak sopan. Kelihatannya membantu, ujung-ujungnya garong. Apakah suasana seperti itu yang harus kita pelihara? Tentu kan tidak, kan? Sebab hari ini kita sering menyaksikan bahwa praktek manipulasi semakin sering muncul dalam kehidupan kita. Seperti yang saya contohkan tadi, tampilannya manis, tutur katanya sopan, seolah-olah membantu banyak orang. Padahal di balik semua itu terdapat niat untuk menipu, bahkan mengambil hak orang lain. Manipulasi selalu mencari pembenaran, sedangkan kejujuran selalu menemukan kebenaran. Beda nggak pembenaran dan kebenaran? Beda kan? Kalau pembenaran salah saja ya jadi benar-benar nih kan, gitu kan? Orang yang jujur mungkin tidak selalu mendapat pujian, namun kejujuran akan meninggalkan warisan berupa kepercayaan, dan itulah harta yang jauh lebih berharga. Saya memberikan penghargaan kepada para mahasiswa, para aktivis, dan seluruh masyarakat yang hingga hari ini masih berani berpikir dengan nalar yang sehat. Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan rumah tangga. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara memenuhi kebutuhan pokok keluarga atau memenuhi keinginan yang sebenarnya belum mendesak. Kadang-kadang ada orang yang ingin rumahnya tampak megah sehingga rela berhutang ke sana kemari untuk merenovasi rumahnya.
biar nampak berhasil, kan begitu kan? Padahal kebutuhan makan keluarga dan pendidikan anak-anaknya sendiri masih belum terpenuhi dengan baik. Apabila nalarnya sehat, tentu yang harus didahulukan adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama, bukan sebaliknya. Betul tidak? Coba kita bayangkan ketika sebuah keluarga memiliki penghasilan yang terbatas, yang harus dilakukan adalah menghemat, memanage pengeluaran yang harus disesuaikan dengan kemampuannya, bukan mencari utang ke sana kemari. Jangan sampai uang dihabiskan dalam hal-hal yang kurang penting seperti pesta, poya-poya, hari-harinya bikin event. Padahal ketika kebutuhan makan datang, justru sibuk mencari pinjaman ke sana kemari. Kalau alasan berutang untuk membangun rumah atau memenuhi kebutuhan hidup, tetapi rumahnya tetap belum selesai, sementara anak-anak masih kesulitan makan, maka kita patut bertanya kepada diri kita sendiri dengan jujur, sudah benarkah cara kita? Apakah utang itu benar-benar dipakai untuk menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah baru? Saya mencoba memberikan contoh, itu mungkin ada kaitannya dengan apa yang hari ini beredar informasi yang sedang dilakukan oleh pemerintahan kita. Duit-duit, bikin pesta berdino, pengen bangun, digoleknya utangan. Nanti gak iso nyaur, akhirnya masyarakatnya yang harus dibebani pajak. Terus membantu masyarakatnya belum bisa, ujungnya nanti masyarakatnya dibebani pajak. Kan gitu. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu saya berharap mahasiswa yang hari ini akan kembali ke kampus membawa pengalaman yang berharga. Jadilah generasi yang mengatakan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Gunakan nalar sehat sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, baik ketika kelak menjadi kepala rumah tangga maupun saat mengemban amanah sebagai pemimpin di masa depan. Bangunlah masa depan dengan ilmu, dengan akhlak, dan dengan komitmen serta keberanian menjaga amanah demi kepentingan banyak orang. Mari kita jadikan kejujuran sebagai jalan hidup, nalar sehat sebagai pedoman berpikir, dan pengabdian sebagai wujud cinta kepada masyarakat, bukan cinta yang semu dan manipulatif, yang pada akhirnya hanya merugikan orang lain serta masyarakat di sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah baik yang kita lakukan.